Lalu biaya yang cukup signifikan berikutnya itu berkaitan dengan biaya sekolah anak, guys. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dalam video kali ini gua akan membahas mengenai beberapa hal yang menurut gua ini bikin hidup lebih hemat di Toronto atau di Kanada. Ini berdasarkan apa yang gua jalani setelah 8 tahun tinggal di Kanada, guys. Nah, ini kembali lagi, ini adalah opini gua pribadi. Tentu saja opini teman-teman yang tinggal di Kanada akan berbeda-beda pengalamannya ya. Nah, simak videonya sampai habis, oke? Nah, yang pertama itu mengenai keundangan perkawinan, guys. Dulu waktu di Indonesia, gue inget kalau udah di musimnya itu bulan-bulan yang berberan tuh ya. September, Oktober, November, Desember. Itu banyak sekali undangan pernikahan. Hampir tiap minggu ada pesta pernikahan. Jadi kalau lagi weekend tuh kerjaan kita tuh, gue dan istri gue itu mostly kan pasti pergi ke undangan tuh. Nah, undangan itu di satu sisi kan sesuatu yang menyenangkan ya, karena kita bisa ketemu dengan teman kita yang sedang merayakan hari bahagianya, dan juga kita bisa makan enak. Tapi di luar itu kita kan harus memberikan angpau ya guys ya. Nah, angpau ini kalau tiap bulan kita ada sekitar 5-6 undangan, itu lumayan juga kan, cukup berasa juga. Nah, di Toronto ini gue jarang sekali, kehitung jari guys, gue pernah datang ke undangan perkawinan. Ya, jadi sangat sedikit sekali pesta perkawinan di sini, karena lifestyle di sini itu memang kalau ada orang mau pesta kawin ya, itu nggak ngundangnya sampai orang ratusan sampai ribuan orang begitu. Dia hanya undang mungkin 50 sampai 100 orang, tapi orang-orang yang terdekat saja. Nah, jadinya di satu sisi memang sih kadang-kadang kangen juga pergi ke undangan, tapi di satu sisi yang lain jadinya cukup hemat untuk biaya angpaunya guys. Lalu yang kedua itu yang menurut gua bikin hemat tinggal di Kanada itu ialah dengan lifestyle yang kalau makan siang itu bawa bekal dari rumah. Nah, kalau di Indonesia ini sesuatu yang gak terlalu populer ya kalau gua lihat ya, karena dulu gua pernah kerja di daerah Sudirman, di daerah Kuningan, dimana kalau jam makan siang itu hampir sebagian besar kantin-kantin atau restoran-restoran itu akan penuh dengan orang kantoran, karena mereka kan kebanyakan makan ya. Nah, di sini itu lifestyle-nya nggak selalu kita makan siangnya di luar, karena kalau makan siangnya di luar itu cukup mahal guys. Sekali makan itu bisa $15 sampai dengan $20. Nah, kalau kita bawa bekal dari rumah itu biaya hidup jadi jauh lebih hemat. Tentu saja karena kan sekali masakannya itu bisa buat siang dan malam kalau banyak malah ya sekalian. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan kalau kita pergi jalan-jalan di sini itu lifestyle-nya itu banyak kan jalan-jalannya ke park ya. Nah, dengan jalan-jalan ke park di mana kita bisa menikmati alam, lalu kita juga bisa melakukan banyak aktivitas fisik seperti kita bisa hiking, bisa lari, bisa main sepedahan. Tentu saja itu akan membantu untuk tubuh kita menjadi tetap sehat ya. Nah, yang menurut gua itu bikin hematnya itu ialah kenapa? Karena jalan-jalan di park di daerah Ontario ini kebanyakan itu tidak perlu bayar alias gratis. Memang ada beberapa park yang harus bayar juga ya, tapi banyak juga park yang gratis dan bagus lagi. Nah, jadinya kita dengan cukup pergi jalan-jalan ke park, piknik, bawa makanan, lalu menikmati alam di sana, ataupun kalau kita pergi ke park, kita hiking, kita trekking, atau kita main sepeda di sana, itu sudah sangat membantu untuk refresh ya pikiran kita. Nah, jadinya dengan jalan-jalan ke park yang murah meriah itu sangat membantu kita untuk berhemat. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan karena jasa di sini itu sangat mahal sekali guys ya biayanya. Jadinya akan lebih baik jika kalau kita belajar untuk membetulkan apa-apa sendiri. Kalau sampai nggak bisa, barulah kita panggil seorang tukang. Nah, contohnya itu yang gue lakukan itu, gue beberapa kali komputer gue rusak, gue coba nonton di YouTube, gue coba format sendiri, gue coba ganti hard disknya sendiri. Nah, itu sesuatu yang gue nggak pernah lakukan tuh dulu di Indonesia ya, karena gue dulu ya udah pergi aja ke tukang komputer di Mangga 2 atau di Harko untuk minta dibetulin. Nah, di sini ya karena biaya jasanya itu mahal banget, jadinya gue coba belajar dari YouTube, dari Google untuk membetulkan sendiri ya. Nah, di sini itu kalau kita bisa melakukan hal itu akan sangat membantu sekali guys. Gue pengalaman sekali dulu tahun 2017 dryer ya untuk laundry di apartemen gue itu dulu rusak guys. Nah, itu gue panggil tukang untuk coba ngecek aja, untuk inspeksi aja, itu udah biayanya $50.
Belum nanti dengan biaya reparasinya lagi. Nah, jadi jasa untuk inspeksi doang aja $50 guys. Jadinya sangat mahal sekali ya. Dimana ketika dia datang untuk melihat itu aja paling cuma sekitar 15 menit. Dan dia kasih tahu nih, diagnosanya begini. That's it, $50 deh melayang. Lalu di sini juga ada yang namanya price match. Nah, price match itu ialah apa? Nih gue jelasin ya. Jadi tiap minggu itu di sini kita di rumah-rumah atau di apartemen-apartemen itu suka dibagiin segepok itu brosur-brosur dari supermarket ya. Dimana dalam brosur itu dikasih tuh listnya tuh barang-barang yang lagi diskon apa aja gitu. Nah, jadi misalkan kita ke supermarket A ya. Lalu kita mau belanja misalkan susu deh ya. Susunya itu harganya di supermarket A ini $6. Nah, tapi kalau kita bawa flyer dari supermarket B, di mana di supermarket B itu lagi diskon jadi $5. Nah, ketika kita bayar, kita kasih unjuk flyer itu ke kasirnya. Oh, nanti di price match, jadinya kita cuma bayar $5 guys. Nah, dengan adanya price match ini akan membantu kita untuk berhemat ya. Nah, berkaitan dengan pakaian, kalau kita mau hidup hemat di sini, kita beli pakaiannya itu jangan ketika di awal musimnya. Tapi kita tunggu di ketika musimnya sudah mau habis. Memang kita nanti akan pakainya buat musim berikutnya ya. Tapi ya nggak masalah karena diskonnya itu biasa akan sangat besar sekali guys ya. Gue pengalaman ketika tahun lalu ya, gue beli jaket Columbia guys ya. Gue belinya itu di summer 2022, dimana itu barangnya sebenarnya udah stok lama. Mungkin buat winter 2021. Nah, dia mau clearance, dia mau habisin. Dari yang harga normalnya $200 guys ya. Ini jaket merek Columbia loh ya. Itu didiskon sampai dengan cuma $45. Nah, bayangin. Jadinya mungkin kalau orang yang fashionista banget, wah gua nggak mau deh karena secara style udah out of date gitu ya. Tapi kalau gua sih bukan orang yang tipenya fashion banget. Jadinya selama itu ternyata barangnya berkualitas bagus, namun harganya itu bisa sampai semiring itu, ya udah gua sikat aja. Nah, masih berkaitan dengan belanja. Nah, di sini itu banyak yang istilahnya itu warehouse clearance, guys. Warehouse clearance itu misalkan barang-barang merek-merek tertentu yang dimana dari toko-tokonya itu sudah nggak laku gitu ya, atau sudah mau dicuci gudang, dikumpulin dalam satu warehouse. Nah, lalu dijual dengan harganya yang cukup miring, guys. Nah, beberapa warehouse yang gua sering datangi itu salah satunya itu ialah namanya Mr. B. Dimana di warehouse clearance itu sepatu merek Skechers itu banyak banget ya guys ya, dan itu didiskon. Nah, 2 tahun yang lalu itu harganya masih lumayan oke ya guys ya, dimana itu sepatu merek Skechers untuk yang cowok semua jenis harganya cuma $45 ya. Jadi kita mau beli beberapa pasang harganya semua $45. Nah, ini lumayan hemat guys, karena sepatu Skechers itu kalau di mall-mall harganya kan sekitar $100 ya. Nah, jadinya cuma $45. Nah, itu cukup hemat guys. Berkaitan dengan belanja itu tentu saja kita mendingan bersabar menunggu saat Boxing Day atau Black Friday, dimana 2 hari spesial itu biasa harga-harga barang itu di diskonnya lumayan banyak. Nah, pengalaman yang cukup hangat yang gue alami ialah Boxing Day tahun lalu ya, Boxing Day 2022, dimana gue pergi ke mall namanya Von Mill Malls. Di situ gue bisa beli sepatu merek Clarks guys ya. Sepatu merek Clarks itu gue bisa beli 2 pasang dengan harga cuma $99. Dimana sepatu Clarks itu harga normalnya itu di atas $100 sepasang biasanya. Ini gue dapat 2 pasang dengan harga $99. Jadinya not bad kan? Lalu biaya yang cukup signifikan berikutnya itu berkaitan dengan biaya sekolah anak guys. Gue inget dulu waktu di Indonesia, tiap bulan kita harus sisihkan sekian uang kita untuk bayar uang sekolah anak. Belum juga nanti ketika anak mau masuk SD, siapin uang pangkal. 6 tahun kemudian ketika mau masuk SMP, siapin uang pangkal. 3 tahun kemudian mau masuk SMA, siapin uang pangkal. Setelah lulus SMA, mesti siapin uang yang bisa sampai ratusan juta kali ya saat ini untuk masuk universitas. Nah, gue kurang tahu guys saat ini bisa berapa ya untuk biaya untuk masuk universitas di Indonesia rata-rata. Nah, kalau di antara kalian ada yang mau share, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Uang pangkal masuk kuliah saat ini berapa duit nih? Nah, semenjak gue pindah, anak gue itu dari kelas 2 sampai dengan sekarang udah high school. Gue sekolahin anak gue di public school, dimana gue tidak perlu membayar uang pangkal, tidak perlu membayar uang sekolah bulanan.
Dan juga bahkan gue selama sudah hampir 8 tahun gue nggak pernah beliin anak gue textbook ya atau buku pelajaran, karena semuanya udah disediain dari sekolahnya guys. Nah jadinya ini sangat membantu sekali ya untuk menghemat biaya bulanan gue guys. Tentu saja pasti masih ada banyak hal lainnya, cuman kalau gue bahas terus videonya menjadi sangat panjang sekali. Nah bagaimana menurut kalian semua? Apakah ada beberapa hal yang gue miss? Jika kalian mau share, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Kembali lagi ya, disclaimer bahwa gue ini bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen immigrations, gue bukan agen edukasi, gue bukan immigration lawyer. Gue hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di Toronto. Dan gue hanyalah seorang kelas pekerja biasa guys. Nah gue hanya mau share apa yang menjadi opini gue secara pribadi. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!